Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Chandra dengan NIM 8602354007, Prodi PG PAUD. Tujuan saya mengambil video ini adalah untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, membahas tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu berperan sebagai dasar berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan agar tetap memiliki arah, kebenaran, dan manfaat bagi manusia. Peran tersebut tampak dalam 3 hal utama. Yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Yang pertama tadi, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia secara utuh. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap memiliki identitas dan tujuan kemanusiaan. Yang kedua, memperkuat keilmuan pendidikan. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Ilmu pendidikan harus memiliki metode, objek kajian, teori, dan prosedur penelitian yang jelas. Nah, filsafat ilmu mengkritisi apakah suatu teori pendidikan itu benar secara ilmiah, kemudian apakah metode penelitiannya sudah tepat, dan serta apakah kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam penelitian pendidikan harus menggunakan metode yang valid, data yang objektif, dan analisis yang logis. Kemudian yang ketiga, menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berlandaskan etika, moral, kemanusiaan, dan budaya. Tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga manusia yang berkarakter, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan pengalaman, refleksi, dan pemikiran baru tentang manusia dan kehidupan. Hal ini kemudian memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, pendidikan yang baik mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Dari proses tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang kebenaran, nilai, dan tujuan hidup. Yang kedua, praktik pendidikan yang berkembang di masyarakat menjadi bahan evaluasi filsafat ilmu untuk memperbaiki teori dan konsep pendidikan. Yang ketiga, ketika pendidikan menghadapi tantangan baru, misalnya teknologi digital, kecerdasan buatan, atau krisis moral, filsafat ilmu berkembang untuk memberi landasan berpikir yang relevan. Yang keempat, pendidikan yang menanamkan nilai kemanusiaan memperkuat fungsi filsafat ilmu sebagai pengarah penggunaan ilmu agar tidak merugikan manusia. Dengan demikian, pendidikan dan filsafat ilmu saling mempengaruhi. Filsafat memberi dasar bagi pendidikan, sementara praktik pendidikan memberi bahan pengembangan bagi filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan menelaah masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama. Yang pertama, ontologi atau hakikat.
Ontologi membahas apa yang dikaji dalam pendidikan. Pertanyaan yang muncul misalnya, apa hakikat peserta didik? Kemudian, apa hakikat belajar? Kemudian, apa tujuan pendidikan? Contohnya, jika peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif, maka pembelajaran akan berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Nah, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dibuktikan. Misalnya, dalam pertanyaan, metode apa yang tepat dalam penelitian pendidikan, kemudian bagaimana menentukan suatu teori pendidikan yang benar. Contohnya, guru menggunakan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran tertentu. Yang ketiga, aksiologi, nilai dan manfaat. Aksiologi membahas untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Nah, pertanyaannya, apakah pendidikan membawa manfaat bagi masyarakat? Kemudian, nilai moral apa yang harus dikembangkan? Contoh, kurikulum tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan etika, karena mampu menganalisis pendidikan dari sisi hakikat, metode, dan nilai. Filsafat ilmu menjadi alat penting dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pendidikan. Kemudian yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, penerapan filsafat ilmu tampak pada kebijakan pendidikan nasional yang menekankan kepada pengembangan karakter, literasi, kreativitas, dan kompetensi abad 21. Hal ini menunjukkan adanya dasar aksiologis bahwa pendidikan harus bermanfaat bagi kehidupan sosial dan moral peserta didik. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum merdeka menempatkan siswa sebagai objek aktif pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Dasar filosofinya, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan aktivitas belajar. Kemudian pembelajaran harus bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya, siswa diminta meneliti masalah lingkungan di sekitar sekolah, lalu mencari solusi bersama. Kemudian yang keempat, dalam penelitian pendidikan, peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mengevaluasi efektivitas media pembelajaran digital. Di sini filsafat ilmu berfungsi menentukan pendekatan penelitian, menguji validasi data, dan memastikan hasil penelitian bermanfaat bagi pendidikan. Jadi, dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, yang saya paparkan tadi itu dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena menjaga dasar arah ilmu pendidikan, kemudian memperkuat keilmiahan pendidikan, menanamkan nilai moral dan kemanusiaan, serta menjadi alat analisis terhadap berbagai persoalan pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan beresiko kehilangan tujuan, nilai, dan landasan ilmiahnya. Baik, terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.